Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Dan hari ini kita bakal bahas 5 kripto potensial untuk profit saat pasar lagi volatil di pekan ini. Tapi sebelum mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifin lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah, langsung aja kita bahas guys. Jadi minggu ini tuh kemungkinan besar bakal banyak volatilitas karena beberapa hari ke depan bakal banyak publikasi data, pernyataan-pernyataan dari pemerintah, terutama khususnya dari pemerintah Amerika. Karena sekarang tuh kan akhir bulan dan juga akhir kuartal, jadi bakal banyak publikasi data dan belum lagi bakal banyak penutupan kontrak-kontrak futures yang umumnya mempengaruhi harga. Nah, ini contohnya di kalender ada pidato dari Jerome Powell, ketua dari Bank Sentral Amerika. Pada pukul 9 malam, ini beda 12 jam sama Amerika, tapi ini pakai waktu Amerika nih kalendernya. Nah, terus nanti juga bakal banyak yang memberikan pidatonya, pandangannya terhadap perekonomian ke depannya karena udah akhir kuartal. Terus juga bakal banyak data-data perekonomian kayak penjualan rumah. Terus juga Jerome Powell juga bakal memberikan testimoninya tentang perekonomian ke depannya setelah kuartal 1 gimana. Terus juga masih banyak data juga lah nih tentang sektor manufaktur, sektor jasa, dan juga lain-lainnya. Nah, makanya diprediksi bahwa kedepannya tuh pasar keuangan termasuk kripto tuh bakal volatil lah. Makanya tapi kita ngelihat ada 5 kripto yang berpotensi untuk profit di pekan ini. Nah, langsung aja yang pertama ada Uniswap. Dimana Uniswap ini adalah mata uang kripto yang baru aja mengadopsi non-fungible token atau NFT. Nah, dia baru aja meresmikan bahwa NFT itu bisa diperdagangkan di DEX-nya, di DEX Uniswap. Nah, jadi ini tuh menjadi salah satu DEX di sektor DeFi atau Decentralized Finance yang bergerak di Ethereum yang mengadopsi NFT. Nah, ini publikasi resmi di Twitternya udah kita cantumin di artikelnya. Nah, jadi kemungkinan besar dengan hype NFT yang gede banget, ini bakal menjadi sentimen positif untuk Uniswap. Karena kedepannya dengan naiknya transaksi NFT, maka juga volume transaksi di Uniswap diprediksi akan naik. Nah, tapi sekarang tuh ada satu penghambat, di mana penghambatnya adalah saingannya yang sekaligus juga temennya, yaitu 1inch DEX juga yang ada di sektor DeFi. Walaupun emang gak dianggap kompetisi, tapi mereka mulai bersaing lah dalam volume perdagangannya. Nah, tapi kalau dilihat dari 1inch sendiri, 1inch tuh juga lagi koreksi, makanya sekarang kemungkinan dominasi Uniswap tuh bakal naik lagi. Nah, dari sisi teknikalnya tuh mendukung apresiasi Uniswap, karena Uniswap tuh baru aja keluar dari pola segitiga simetris atau symmetrical triangle. Nah, ini kalau lihat abis ada downtrend, dia tuh mantul lagi karena tren secara garis besarnya tuh naik. Jadi dia sempat naik, terus retest, terus kemungkinan besar akan naik lagi, dan minggu ini kemungkinan bisa sampai $37, sekitar $37, bahkan bisa sampai $38 dengan batas bawah di $31, 31,8 atau $32 lah. Nah, selama batas bawahnya nggak ditembus tuh kemungkinan kedepannya masih bisa naik lebih tinggi pada pekan ini. Yang kedua ada Theta. Nah, jadi Theta ini adalah mata uang kripto yang diprediksi mengalami apresiasi karena sisi teknikalnya. Tapi secara fundamental tuh belum ada berita lagi lah yang bisa ngangkat Theta, kecuali dia baru aja dapat paten resmi dari Amerika untuk peresmiannya sebagai platform pembayaran yang terdesentralisasi di bidang video dan perpindahan pertukaran data. Nah, ini tuh menjadi kabar yang baik lah, karena ini menjadi salah satu paten dari beberapa paten yang udah Theta miliki untuk membuatnya tuh kredibel sebagai blockchain yang bergerak di bidang desentralisasi video dan juga pertukaran data. Nah, dari sisi teknikal juga kemungkinan besar nih Theta masih bakal terus naik lah, bahkan sampai sekitar $11 pekan ini. Jadi saat ini batas bawahnya tuh ada di $9,39 lah. Selama $9 belum ditembus tuh kemungkinan besar apresiasinya bakal bisa naik ke $11 di pekan ini. Jadi secara garis besar ya target realistisnya tuh ada di $10,5 sampai $11. Nah, terus yang ketiga ada Tron nih. Dimana Tron ini adalah salah satu kripto yang emang lagi naik banget karena biaya transaksi di blockchainnya tuh lagi murah. Terutama kalau ada yang pakai beberapa bursa Indonesia, kalau ngeliat Tron tuh emang biaya transaksinya cuma beberapa rupiah doang. Nah, makanya ini juga yang menjadi sentimen positif untuknya. Nah, terus juga dia tuh sekarang lagi menjadi salah satu kripto utama di India. Bahkan dia udah top 3 lah, ibaratnya 3 kripto yang paling diminati di India. Saat ini juga total dana yang terkunci atau total value lock yang ada di Tron tuh udah naik 70% semenjak Tron berdiri. Bahkan udah mencapai $80 miliar Amerika atau sekitar 153,08 triliun. Nah, ini ada publikasi resminya di Twitter bahwa dia udah mencapai rekor lah, ibaratnya ini bisa menjadi
sentimen positif untuk Tron ke depannya. Nah, jadi secara teknikal juga Tron masih bergerak uptrend, walaupun emang 3 hari ke belakang lagi agak-agak terus uptrend lah. Nah, jadi kemungkinan bakal ada koreksi, tapi jadi batas bawahnya tuh ada di sekitar 0,06 dolar. Selama batas bawah ini nggak ditembus, kemungkinan besar pekan ini tuh masih bisa naik, bahkan sampai 0,07 dolar. Nah, ini targetnya kemungkinan dia bakal turun ke sini sebelum naik lebih tinggi. Jadi secara realistis lah target kita tuh ada di 0,065 dolar hingga 0,070 dolar Amerika. Terus kripto yang keempat adalah Tezos atau XTZ, dimana Tezos ini juga diprediksi bakal naik karena sisi teknikalnya. Tapi secara fundamental dia tuh ketertarikan terhadap Tezos tuh masih terus meningkat. Karena sekarang tuh kayaknya Tezos udah mulai diadopsi untuk sektor gaming, dimana ada salah satu tim game online yang namanya tuh Interpop. Nah, dia tuh mulai mengadopsi Tezos untuk berkomunikasi dengan para penggemarnya, jadi kayak bikin fanbase gitu tapi pakai Tezos. Nah, ini kalau mau lihat ada publikasinya juga resmi di Twitter, kalau bisa buka artikelnya nanti tinggal klik aja. Nah, jadi ada kemungkinan besar tuh Tezos mulai terjun ke dunia gaming lah, karena emang pasar gaming kan lagi naik banget nih dengan banyaknya e-sport, competition, dan lain-lainnya. Jadi adopsi ke gaming ini bisa menjadi sentimen positif ke depannya. Nah, secara teknikal juga Tezos tuh sama kayak Uniswap, dimana dia baru aja keluar dari pola segitiga simetris. Jadi kalau kita lihat Tezos itu baru keluar dari pergerakan depresiasi dalam jangka pendek, tapi secara garis besar tuh dia masih uptrend. Nah, dia karena baru keluar ini jadinya kayak ngebentuk pola symmetrical triangle atau segitiga simetris, dimana dia tuh naik terus sempat retest juga nih ke level sekarang di 4,2 dolar. 4,1-4,2 dolar lah. Dan kemungkinan kalau misalnya level ini nggak di break ke bawah lagi, dia tuh bisa naik bahkan sampai 5 dolar lah, sekitar 5 dolar target realistis kita di pekan ini. Tapi itu butuh waktu yang cukup lama lah. Jadi kayak sekarang tuh targetnya ada di sekitar 4,6 dolar yang realistis, dan kalau bisa ditembus tuh bisa sampai 5 dolar. Tapi kalau misalnya udah break dari 4,1-4,2 dolar, itu kemungkinan potensi apresiasinya bakal hilang. Nah, terakhir tuh ada token namanya Harmony. Nah, tokennya tuh namanya One. Jadi ini salah satu kripto yang kita rekomendasiin karena emang apresiasinya tuh karena fenomena, jadi karena hype gitulah. Karena emang di pekan lalu One token ini tuh naik sama BTT, HNT, dan juga VTHO. Nah, jadi mereka tuh kemarin sempat naik beberapa ratus persenan lah, karena emang ada fenomena di sekitarnya yang ngedorong. Nah, kalau One sendiri tuh menjadi salah satu yang diprediksi bakal terus naik karena apresiasinya belum sesignifikan yang lain-lainnya. Makanya One ini masih memiliki potensi untuk naik di pekan ini. Nah, jadi One sendiri tuh punya sisi sentimen positif lah, dimana tuh dia didorong sama stocktwist.com. Jadi stocktwist.com itu bikin yang namanya daftar 10 kripto terbesar yang berpotensi untuk naik di pekan ini. Nah, jadi One ini tuh masuk di dalam salah satunya, makanya emang ketertarikan terhadapnya tuh lagi tinggi banget. Nah, terus juga One ini didorong sama foundernya yang baru aja bikin sesi diskusi atau AMA. Nah, di sini tuh dia menyatakan bahwa blockchain proof of stake dari One tuh sangat ramah lingkungan, karena emang isu lingkungan tuh lagi tinggi banget. Jadi kripto-kripto yang ramah lingkungan itu lagi naik banget lah. Nah, jadi pekan lalu tuh One naik sekitar 350%. Makanya dia juga diprediksi masih akan terus berlanjut karena belum sesignifikan beberapa koin yang gue sebut tadi. Nah, jadi secara teknikal emang dia lagi uptrend lah, tapi sekarang tuh mulai kelihatan doji, jadinya masih agak ragu-ragu untuk naik. Nah, ini kita lihat grafiknya langsung. Nah, sekarang tuh kemungkinan besar dia bakal koreksi dulu, karena emang apresiasinya udah cukup signifikan lah, dan ini udah masuk ke zona overbought. Jadinya kemungkinan besar koreksinya tuh ada di sekitar 0,16 dolar. Nah, kalau kita perkecil sedikit time frame-nya, ini bisa kelihatan kenapa garisnya di sini supportnya, karena emang supportnya bisa di sini tapi terlalu tipis lah. Ibaratnya bisa aja koreksi terburuknya tuh sampai sini. Jadi selama ini 0,16 ini belum di break, dia masih punya potensi untuk naik bahkan sampai 0,20 dolar pekan ini. Nah, jadi saat ini tuh yang harus dilewatin 0,17 dolar dulu sebelum naik ke 0,20 dolar pada pekan ini. Nah, jadi ini kripto yang kita rasa bakal profit lah pekan ini. Tapi ini balik lagi, ini analisis pribadi kita, karena disclaimer, seluruh pernyataan dalam artikel ini tuh adalah pandangan dan analisis penulis pribadi dan bukan saran resmi untuk trading atau investasi. Kerugian dan keuntungan yang didapatkan dari analisis ini tuh bukan tanggung jawab ke investasi, karena merupakan tanggung jawab investor dan trader masing-masing. Jadi di sini kita cuma ngasih tambahan pandangan lebih agar kalian bisa menganalisis sesuai rencana trading atau investasi kalian.
Nah, jadi sekian video kali ini. Semoga membantu analisis kalian untuk profit di pekan ini. Dan jangan lupa as always, koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.